Memaafkan adalah salah satu cara untuk membantu kita meringankan atau bahkan bisa membantu kita lepas dari namanya kecemasan atau gangguan kecemasan. Ya, banyak orang mungkin lupa untuk melakukan ini. Nah, kenapa itu bisa dan bagaimana caranya untuk melakukannya? Saksikan video ini sampai habis. Dan bagi teman-teman yang baru saja tahu channel ini, silahkan subscribe ya. Dan pastinya akan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, seperti yang pernah saya bahas di video sebelum ini bahwa kalau kita mengalami gangguan kecemasan, itu bisa juga salah satunya adalah faktor dari masalah pikiran. Ya, dari masalah pikiran. Masalah pikiran ini bisa berhubungan dengan orang. Bisa berhubungan dengan orang itu dalam artian bisa mertua, teman-teman. Bisa saudara kandung, saudara ipar, kakak ipar, atau orang-orang di sekitar Anda, teman, dan sebagainya. Yang mereka mungkin pinjam uang nggak balik-balik. Yang mungkin mereka kemudian mengambil dana Anda, menipu dana Anda dengan sangat besar sekali. Yang mungkin teman-teman takut dengan dia. Yang mungkin teman-teman merasa kesel sama dia. Tapi teman-teman nggak bisa untuk melepaskan itu. Tiap hari bertemu dengan dia yang harus setiap hari harus bertemu dengan dia karena misalnya sama-sama di kantor. Atau misalnya tiap hari ketemu dia di rumah seperti itu. Orang ini ngeselin banget tapi kita nggak bisa untuk menerima dia karena dia tuh selalu bikin masalah, dia itu nggak sesuai dengan kita harapkan, dia itu nggak sesuai dengan kita inginkan, maunya kita lah harusnya dia tuh begini dan begini, tapi dia nggak pernah begitu, sudah diomongin berkali-kali, masih saja begitu. Nah, ini lama-lama akan membuat kita jadinya stres. Mungkin Anda nggak merasa stres karena Anda sudah terbiasa dengan orang itu, sudah terbiasa dengan itu, tapi Anda sering batin, Anda sering kok begini sih, kok begitu sih. Nah itulah yang membuat jadinya numpuk-numpuk stres dan kemudian bisa ketika Anda sudah tidak bisa mengatasi itu semuanya, beban Anda sangat semakin bertambah, maka tubuh merespon dengan Anda dimunculkanlah cemas. Maka salah satu cara untuk teman-teman bisa lepas dari ini adalah dengan cara memaafkan. Ini memaafkan adalah sesuatu yang memang perlu usaha, perlu niat, ya kan? Seringkali kita jadinya males memaafkan karena udah berkali-kali dibilangi, udah berkali-kali maafin ya sama aja, ya kan? Nah, itu yang kemudian membuat kita jadi susah untuk memaafkan orang. Kemudian yang mau saya tekankan adalah apapun keadaannya, teman-teman izinkan untuk berusaha memaafkan. Memaafkan itu bukan berarti Anda senang loh dengan apa yang dilakukan dia pada diri Anda. Memaafkan itu bukan berarti Anda setuju dengan apa yang terjadi, dengan apa yang dilakukannya pada diri Anda. Memaafkan bukan berarti Anda mau kalau hal itu terulang kembali dan terulang kembali. Ya enggak juga seperti itu sih sebenarnya. Memaafkan adalah suatu cara untuk Anda mulai sembuh, Anda mulai bisa lepas dari kecemasan Anda. Itu yang akan membantu Anda mengalami perubahan dalam hidup. Bagaimana cara memaafkannya? Cara memaafkannya kalau bisa ngobrol berdua, kemudian Anda saling curhat dan kemudian menemukan solusi bersama. Kalau itu tidak bisa, maka Anda perlu lakukan adalah mengekspresikan dulu perasaan teman-teman di kertas. Katakan saja saya merasa ini dengan si A, saya merasa ini dengan si A karena dia begitu-begitu, sikapnya begitu-begitu, bahwa saya merasa begitu dan begitu. Ekspresikan saja semuanya, kemudian Anda tutup dengan saya memaafkan dia. Saya memaafkan dia dengan setulus-tulusnya. Memaafkan ini adalah suatu proses yang perlu teman-teman jalani. Ini menantang, iya,
ketika sakit hati terlalu dalam, ini sangat menantang. Dan diperlukan kesadaran dari kita sendiri untuk kita bisa memutuskan, saya mau berubah, saya mau lepaskan semua ini. Karena kalau tidak ada kesadaran, maka ya tidak ada yang namanya memaafkan. Bagi beberapa orang, memaafkan itu tidak mudah dan saya mengerti dan saya paham, maka teman-teman bisa meminta bantuan profesional, hipnoterapis ataupun yang lain, atau teman-teman bisa meminta bantuan kepada Tuhan untuk membantu teman-teman, menguatkan teman-teman untuk teman-teman bisa lepas dari semua itu. Atau teman-teman bisa juga ke pemuka agama, untuk mengikuti saran mereka, cara mereka, atau mengikuti namanya retret, luka batin, ataupun sejenis itu, untuk membantu teman-teman pulih. Untuk membantu teman-teman bisa rilis, memaafkan dengan jauh lebih mudah. Oke, demikian teman-teman, silakan follow Instagram saya, Jimika Santosa. Di situ saya berbagi tentang anxiety, juga tentang insomnia, trauma, dan banyak hal lainnya. Kemudian bagi teman-teman yang mau komen, silahkan komen. Dan tetap percaya, teman-teman pasti akan pulih dari semua yang namanya gangguan kecemasan. Pasti bisa pulih dari semua itu. Percaya dan tetap jaga keyakinanmu. Bye-bye cemas.